Oke, balik lagi bersama saya Akbar. Jadi di video kali ini kita bakalan ngobrol santai nih tentang pengalaman nyata penggunaan iPhone 17 Pro untuk konten kreator. Mulai dari video, audio, daya tahan baterai, sampai ke hasil editing teman-teman ya. Nanti kita bakalan bahas juga apakah benar HP ini bisa menggantikan sebagian gear kamera kalian teman-teman. Oke, langsung aja kita bahas. iPhone 17 Pro ini posisinya memang menarik banget. Dia bukan seri paling mahal seperti Pro Max, tapi fitur-fitur penting buat konten kreator hampir semuanya ada di sini. Ukurannya masih nyaman dipakai satu tangan, nggak terlalu besar buat dibawa syuting seharian. Tapi performa dan kameranya tetap fleksib. Hal pertama yang paling terasa waktu bikin konten pakai iPhone 17 Pro adalah semuanya serba cepat. Kadang ide konten itu datang secara tiba-tiba teman-teman. Dan di momen kayak gitu, HP yang praktis itu penting banget. Di iPhone 17 Pro, saya literally tinggal buka kamera, langsung rekam, nggak perlu setting ribet. Nah, sekarang kita bahas tentang kualitas video dari si iPhone 17 Pro ini, teman-teman. Dan ini bagian yang menurut saya jadi alasan utama kenapa iPhone masih jadi senjata utama banyak konten kreator. Hasil videonya itu konsisten. Kadang ada HP yang videonya bagus di siang hari, tapi pas malam langsung turun drastis. Atau warnanya yang berubah-ubah. Di iPhone 17 Pro, pengalaman saya beda. Mau kamera utama, ultra wide, atau telefoto, karakter warnanya tetap mirip. Jadi pas editing itu jauh lebih gampang. Detail videonya tajam, tapi nggak terlalu berlebihan ya. Warnanya juga khas iPhone banget. Natural, clean, dan enak dilihat. Dynamic range-nya juga gila sih. Saya sempat rekam video pas kondisi langit terang banget sementara background agak gelap, dan hasilnya masih balance. Highlight agak gampang over, shadow juga masih aman. Ini penting banget buat konten kreator karena bikin footage langsung usable tanpa harus color grading berat. Stabilisasinya juga jadi salah satu favorit saya teman-teman. Saya coba jalan cepat sambil rekam, bahkan sedikit lari kecil dan hasil videonya masih tetap smooth. Buat vlog atau cinematic b-roll itu sangat membantu. Apalagi sekarang video pendek makin dominan di TikTok, Instagram, Reels, dan Short. Orang lebih suka konten yang terasa spontan tapi tetap enak dilihat. Dan di iPhone 17 Pro menurut saya pas banget buat kebutuhan itu. Untuk low light, video juga surprisingly bagus. Memang nggak sempurna ya, tapi hasil malamnya tetap usable. Lampu kota masih kelihatan cantik, noise cukup terkontrol, dan exposure-nya juga nggak gampang kacau. Yang saya suka, iPhone itu jarang bikin video malam jadi terlalu terang artifisial. Jadi hasilnya masih terasa natural. Lalu cinematic mode, awalnya saya pikir fitur ini cuma gimmick semata. Tapi setelah dipakai beberapa kali buat talking head dan video produk, ternyata cukup kepake teman-teman. Perpindahan fokusnya smooth dan bikin video terasa lebih mahal. Memang belum bisa ngalahin kamera profesional full frame, tapi untuk ukuran smartphone hasilnya udah keren banget. Dan buat kreator pemula atau menengah, ini udah lebih dari cukup. Sekarang kita bahas audio recording. Ini bagian yang sering diremehin padahal penting banget buat konten. Saya cukup kaget dengan kualitas audio mic bawaan dari iPhone 17 Pro ini. Pas dipakai vlog outdoor, suara saya masih terdengar jelas meskipun kondisi sekitar lumayan ramai. Jadi kita bisa langsung rekam dua kamera sekaligus, kamera depan dengan kamera belakang, dan ini hasilnya. Noise Lebih reduction-nya bagus ya, juga memang bekerja cukup fitur ini baik, sebetulnya. jadi suara angin atau kendaraan nggak terlalu mengganggu. Yang paling penting, karakter suaranya terdengar natural. Kadang ada HP yang mic-nya terlalu agresif noise cancellingnya, sampai suara jadi aneh. Nah, di iPhone ini masih terasa natural dan nyaman didengar. Saya bahkan beberapa kali upload video dengan audio langsung dari mic bawaan tanpa tambahan mic eksternal. Dan hasilnya masih oke buat sosial media. Kalau kalian kreator yang sering bikin konten cepat tanpa setup ribet, ini sangat membantu banget. Sekarang soal kamera untuk foto konten. Dan jujur ya, iPhone itu salah satu HP paling aman buat foto. Nggak bisa dikatakan paling bagus juga, soalnya brand yang lain kalau masalah hasil jepretan foto masih ada yang lebih bagus menurut saya. Maksud saya aman itu, kalian tinggal foto aja biasanya hasilnya udah bagus. Buat foto produk, detailnya tajam, dan warnanya akurat. Buat foto makanan juga enak banget. Warnanya hidup tapi enggak lebay. Dan yang paling saya suka, skin tone iPhone itu konsisten.
Kalau dipakai motret orang, hasil kulitnya biasanya lebih natural dan nggak terlalu putih. Portrait mode-nya juga rapi banget. Blur background-nya natural dan hasil akhirnya cocok banget buat thumbnail YouTube atau postingan Instagram. Saya juga suka karena preview warna di layar iPhone itu cukup akurat ya. Jadi pas edit foto atau thumbnail, hasil upload biasanya nggak jauh beda. Nah, sekarang bagian yang menurut saya paling penting buat kreator modern, yaitu editing langsung di HP. Dan disinilah iPhone 17 Pro benar-benar terasa powerful. Saya coba editing video pendek di CapCut sampai Adobe Premiere Rush dan semuanya jalan lancar. Timeline smooth, preview video enak, ekspor juga cepat. Bahkan buat edit video 4K pun masih nyaman banget. Ini penting banget karena sekarang banyak kreator yang workflow-nya serba mobile. Rekam di HP, edit di HP, upload juga di HP. Dan iPhone benar-benar mendukung workflow itu. Multitaskingnya juga enak ya, pindah aplikasi cepat, rendering sambil buka aplikasi lain masih aman. Saya pribadi cukup sering edit thumbnail sambil ekspor video, lalu upload sambil balas chat, dan semuanya masih lancar. Yang paling terasa sebenarnya bukan sekedar performa kencang, tapi stabilitasnya teman-teman. Karena kadang ada HP yang awalnya cepat, tapi pas dipakai kerja lama mulai nge-lag atau panas berlebihan. Di iPhone 17 Pro performanya lebih konsisten ya. Kalau ngomongin soal panas, sekarang kita bahas baterai dan thermalnya teman-teman. Untuk kebutuhan konten kreator, menurut saya baterainya cukup aman buat dipakai seharian. Kalau pemakaian normal seperti rekam video pendek, edit ringan, upload konten, scrolling referensi, baterainya masih tahan sampai malam. Tapi kalau dipakai syuting video terus-menerus dalam resolusi tinggi apalagi 4K, tentu baterai drainnya bakal lebih cepat habis. Dan ya saat dipakai rekam video lama atau editing berat, bodinya memang terasa hangat. Tapi sejauh pengalaman saya masih tergolong normal dan belum sampai mengganggu. Dan yang sedikit disayangkan mungkin charging speednya masih belum secepat beberapa Android flagship sekarang ya. Jadi kalau kalian tipe kreator yang sering buru-buru dan butuh charging super cepat, mungkin bakalan sedikit kerasa. Nah, sekarang fitur-fitur yang paling berguna buat kreator. Pertama yang jelas banget kepakai yaitu port USB Type-C Gen 3 ini teman-teman yang paling ngebantu banget. Transfer footage ke SSD dengan file yang ukurannya lumayan besar pun bakalan lebih cepat, praktis, dan minim drama. Lalu stabilitas iOS-nya, saya tahu ini terdengar klise, tapi memang kerasa ya. Aplikasi editing rata-rata optimal, kamera jarang bug, dan pengalaman pengguna sehari-harinya konsisten. Storage manajemennya juga jadi penting buat konten kreator. Karena video iPhone ukurannya lumayan besar, apalagi kalau sering rekam sinematik atau Dolby Vision. Jadi menurut saya, kalau kalian serius bikin konten, minimal ambil storage yang agak besar. Atau ya minimal siapin SSD buat mindahin data dari iPhone ke SSD teman-teman. Karena kalau storage-nya cepat penuh itu ngeselin banget. Dan sekarang kita masuk ke kekurangannya. Yang pertama tentu harga ya. Gak bisa dipungkiri iPhone 17 Pro ini mahal. Buat sebagian orang mungkin lebih masuk akal beli kamera plus HP lain dibanding satu device ini. Lalu storage yang cepat penuh tadi juga jadi salah satu tantangan. Apalagi kalau kalian sering syuting video. Dan meskipun thermalnya bagus, kalau dipakai kerja berat terlalu lama tetap ada potensi panas. Jadi tetap ada limitasi karena ini smartphone teman-teman, bukan kamera cinema profesional. Oke, jadi kesimpulannya menurut saya iPhone 17 Pro ini menjadi salah satu device terbaik untuk konten kreator saat ini teman-teman ya. Bukan karena spesifikasinya paling tinggi, tapi karena pengalaman pakainya itu matang banget. Kamera konsisten, video bagus, audio aman, editing nyaman, dan semuanya terasa praktis. Terus iPhone 17 Pro ini apakah bisa menggantikan kamera profesional? Untuk sebagian kebutuhan konten modern, honestly iya teman-teman ya, terutama untuk sosial media. Karena sekarang yang penting bukan cuma kualitas gambar, tapi seberapa cepat kalian bisa bikin dan upload konten. Dan di situ iPhone 17 Pro unggul banget. Kalau kalian konten kreator pemula sampai menengah yang pengen device praktis buat semuanya, saya rasa HP ini worth it banget. Tapi kalau kalian lebih fokus ke produksi video profesional skala besar, mungkin kamera dedicated masih lebih cocok. Overall, iPhone 17 Pro itu bukan sekedar HP flagship, tapi tools kerja yang benar-benar membantu kreator bikin konten lebih cepat, lebih praktis, dan lebih konsisten.
Dan menurut saya itu alasan terbesar kenapa banyak konten kreator masih terus pakai iPhone sampai sekarang. Oke, itu dia teman-teman untuk pembahasan kita kali ini tentang penggunaan iPhone 17 Pro untuk konten kreator. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, silahkan kasih like, share, dan subscribe di video ini teman-teman. Saya pamit, sampai ketemu di video berikutnya.